Shalom anak muda, teman-teman DPA GBI Jakarta Selatan. Tidak terasa kita sudah ada di akhir tahun 2020. Kita sama-sama tahu di tahun 2020 ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum usai sampai saat ini. Yang kita tahu pandemik sampai berdampak bagi kehidupan kita semua, baik perekonomian, baik kesehatan, baik pekerjaan, baik aktivitas, segala satu yang kerjakan kita lakukan setiap hari. Tapi biarlah kita boleh tetap selalu mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan indah lewat setiap kejadian dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita sama-sama mau beribadah, kita mau sama-sama ibadah online Natal DPA GBI Jakarta Selatan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi biarlah kita mau sama-sama dipertemukan Tuhan lewat ibadah online ini. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur, kami terima kasih lewat setiap kejadian dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 ini. Engkau selalu menyertai kami, Engkau Allah Immanuel yang selalu menjaga dan menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami ucap syukur Bapak, kami terima kasih. Pada malam hari ini Bapak, pada saat ini kami mau ibadah. Walaupun kami ibadah secara online Bapak, tapi biarlah kami sama-sama Tuhan mempersiapkan hati kami. Kami boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap tim pemusik, tim WL, tim singer Tuhan Yesus yang ada Tuhan melayani kami pada malam hari ini, Kau berkati. Baik juga Kak Andi yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau berkati. Biarlah setiap Tuhan firman-Mu, setiap pujian penyembahan ini boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami ucap syukur Bapa, kami terima kasih, dan biarlah Engkau yang pimpin kami dalam ibadah pada malam hari ini. Kami ucap syukur, kami terima kasih. Setiap sembah syukur, puji hormat hanya dalam nama-Mu Bapa. Kami ucap syukur dalam berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman muda dimanapun kalian berada. Kami yakin percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kami yakin percaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama merayakan Natal pada kesempatan hari ini. Sekalipun kita Natal hanya melalui virtual, tapi tidak mengurangi sukacita Tuhan ada atas setiap kita. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Dia Raja. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Siapa hatimu katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan
yang beri hidupku, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Dia Raja. Haleluya. Sama-sama angkat tangan, katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Dengan iman katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One more time. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Engkau Raja, Yesus Raja. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Woo! Haleluya. Haleluya. Saya yakin percaya kita semua masih semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian kita, Surga Bergema. Yo. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya.
pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi dalam surga, putra Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan telah lahir ke dunia menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Kaulah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang layak kami muliakan. Kaulah Tuhan penolong dalam hidup kami, penyelamat kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan, Kau lahir ke dunia. Kau jadi serupa dengan manusia. Engkau rela mati buat kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Rabayana ya ralamaya syekiri aralabata. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati, jiwa dan kekuatan-Mu sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatimu katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. percaya hanya kepadamu. Amen. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amen. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Kaulah Tuhan penyelamat kami. Kami datang sujud menyembah. Haleluya. Tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang layak disembah selain Engkau, Yesus, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Tiada layak, tiada layak, tiada layak. Mulutku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur, sebab Engkau baik,
Sungguh baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus. Sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Come on. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sang Raja. Haleluya. Yesus Tuhan Raja. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, salam sejahtera dan tentunya selamat Natal untuk seluruh sahabat-sahabat dan juga saudara-saudara seiman, teman-teman di DPA GBDG Jakarta, khususnya bagi Anda yang berada di Perwil Jakarta Selatan. Senang sekali saya dapat diberi kesempatan tepatnya untuk menyampaikan apa sih yang menjadi isi hati Tuhan hari-hari ini untuk kita sebagai orang percaya, baik dari pejabat GBI yang Tuhan percayakan melayani di DPA, termasuk keluarga-keluarga muda, dan juga terlebih lagi adalah para generasi masa depan. Saya katakan generasi masa depan kenapa? Kalau kita bicara anak muda, kita bicara mengenai satu hal, yaitu investasi yang tentunya harus diberikan kesempatan dan kepastian. Supaya apa? Supaya memiliki masa depan yang penuh harapan. Tentu semua dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi boleh sama-sama katakan, yes, aku semangat. Puji Tuhan, katakan aku semangat. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama rendahkan hati kita dan di hadapan Tuhan kita berdoa. Supaya bukan pengertian kita yang akan membuat kita mengerti, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan kesempatan buat kami, anugerah yang tak terkira, yang tidak akan terbalas oleh kami. Bapa, dengan rendah hati kami mengucap syukur dan berterima kasih apapun keadaan kami saat ini. Kami tahu betul ini keadaan yang tidak biasa dan ini adalah Natal yang tidak biasa Tuhan. Tetapi kami percaya sekalipun ini adalah perayaan atau peringatan atau ucapan syukur Natal yang tidak biasa, namun kuasa-Mu tetap luar biasa kami dapatkan dan kami alami. Walaupun ada begitu banyak hal-hal yang membatasi kami dan seakan-akan ruang gerak kami terbatas, kami imani, kami percaya bahwa kuasa-Mu, otoritas-Mu, dan juga pemulihan-Mu, berkat-berkat-Mu, damai sejahtera-Mu akan berlimpah kami terima dan itu tidak ada batasnya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, manusia yang hina ini. Ampuni kami kalau kami sempat tidak setia dengan Tuhan. Tetapi kalau kami menyaksikan ini karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami memberkati orang tua kami, memberkati gereja kami, dan memberkati komunitas kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, letakkanlah sesuatu dalam mulut lidah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ya Tuhan. Hamba tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan, hamba hanya sebagai pembawa pesan bagi orang-orang yang memang Tuhan kasihi dan Tuhan perkenankan saat ini mendengarkannya. Amin. Puji Tuhan. Baik, tema Natal dari Gereja Baptis Indonesia adalah satu hal yang mungkin udah sering kali kita dengar ya dari zaman sekolah minggu, youth ya. Dan tidak ada salahnya kalau kita baca dulu mengenai nats firman Tuhan hari ini. Karena ada satu kata yang menurut saya ada satu kata yang nyata, yang real, relevan, dan juga menyatakan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Namun saya ingin mengajak rekan-rekan muda sekalian untuk membaca dari ayat yang ke-22. Ya. Kita sama-sama membaca dari ayat yang ke-22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itulah tema Natal untuk Gereja Baptis Indonesia, Allah menyertai kita. Katakan sama-sama, Allah menyertai kita. Katakan dengan kanan kirimu, Allah menyertaimu. Siapa di kanan kirimu? Orang tuamu? Atau saudaramu? Katakan, Allah menyertaimu. Kalau engkau sendirian di dalam ruangan atau di tempat terpisah, Anda sedang dalam tugas, barangkali Anda bertugas sebagai bagian dari tim medis, Anda berada di satu pulau, Anda berada di satu tempat dan tidak terkoneksi dengan keluarga, letakkan tangan di dada dan katakan, Allah menyertaiku. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau bicara mengenai Allah menyertai, ini bicara mengenai penyertaan Allah yang tentunya supranatural, namun secara sadar, secara natural bisa kita rasakan. Ya, kalau enggak mungkin yang namanya seorang Yusuf dia akan mentaati apa yang disampaikan oleh malaikat dan dia menurut saja, karena bisa saja dia memikirkan, loh nanti saya dianggap apa oleh orang lain karena wanita ini kan belum saya nikahi. Tiba-tiba langsung mengandung, kira-kira seperti itu. Ya, memang itu cara Allah ya, selalu melakukan terobosan. Dari situasi ini saja kita bisa melihat bahwa jangan pernah khawatir karena Allah pasti akan melakukan terobosan dalam kehidupan kita yang percaya dan taat kepadanya. Yang sepakat katakan amin. Namun kalau kita bicara mengenai suasana pandemi, mungkin ada yang berpikir dan merasa bahwa nggak nyangka ya bisa ngalami Natal di tengah-tengah situasi seperti ini. Ini tengah pandemi, biasanya bisa pergi, biasanya bisa merayakan dengan barbecue party atau misalnya paling tidak sama teman-teman lah nongkrong-nongkrong dan setelah kumpul di komunitas youth di gereja lokal. Sekarang nggak bisa gitu ya, apalagi yang baru saja mendapat tugas atau yang masih dalam
tanggung jawab sebagai seseorang yang dipercaya di satu daerah, aduh, makanya makin terbatas. Ini pandemi ini nyusahin banget. Tapi sebenarnya saudara, Natal di tengah pandemi bukan hanya pada saat terjadi ini saja. Dari Januari 1918 hingga Desember 1920 ada satu wabah, satu pandemi namanya wabah influenza yang waktu itu menginfeksi hampir 500 juta orang di seluruh dunia. Wabah yang disebut flu Spanyol ini atau Spanish cold ini sudah merenggut korban jiwa sebanyak 50 hingga 100 juta itu meninggal, kehilangan nyawa. Nah, jumlah itu adalah jumlah yang sama dengan hitungan matematikanya, itu adalah 5% dari populasi di planet bumi pada waktu itu ya, dari kurun 1918 sampai 1920. Dan sama pada saat zaman itu juga mereka mengenakan masker, mereka juga menutup fasilitas-fasilitas umum, mereka juga menutup ruang publik seperti teater, ya, gereja, kemudian bahkan upacara pemakaman saja itu dibatasi juga. Bahwa upacara pemakaman hanya dibatasi dalam waktu 15 menit dan juga orang-orangnya pun juga dibatasi yang hadir. Artinya ini sebenarnya satu hal yang memang sudah dinubuatkan juga dan tertulis dalam kitab Wahyu pada pasal yang ke-6 ayat ke-8 bahwa tokoh penunggang kuda keempat disebut penyebar maut. Artinya wabah penyakit menjadi salah satu senjata mautnya selain perang dan kelaparan. Artinya ini sifatnya tetap dan ini mengikuti dari zaman ke zaman. Tetap dan mengikuti dari zaman ke zaman, ya. Jadi intinya tidak hanya kita tapi hampir seluruh dunia merayakan Natal di tengah pandemi ini. Lalu kenapa Gereja Bethel Indonesia mengambil satu tema, yaitu Allah menyertai kita? Jangan lupa kita tadi sudah membaca di ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah. Artinya apa? Bersyukurlah kita sebagai orang Kristen, saudara. Karena apa? Apa yang dituliskan oleh firman Allah, apa yang ada dalam kitab suci ini itu harus terjadi, sudah terjadi, dan sedang terjadi, bahkan akan terjadi. Yang sepakat katakan amin. Jadi kalau sudah tercatat di dalam Wahyu tadi bahwa ada penunggang keempat, lalu kemudian penyakit sebagai salah satu senjata mautnya selain perang dan juga kelaparan. Kalau kita melihat dari situasi kehidupan kita manusia yang sudah dituliskan dari ribuan tahun yang lalu, artinya setiap apa yang difirmankan Allah, setiap apa yang diilhamkan Allah, melalui penulisan, melalui hamba-hamba Tuhan, nubuatan-nubuatan itu harus terjadi dan itu harus tergenapi, maksud saya harus tuntas, terjawab semuanya. Karena memang Allah itu selalu memberikan kepastian. Allah tidak pernah memberikan sesuatu hal yang dalam tanda kutip abu-abu, bahkan yang abu-abu saja dimuntahkan dari mulutnya. Dalam kitab Wahyu ditulis. Jadi dalam surat Wahyu tulis, maksud saya. Jadi intinya adalah apa yang difirmankan Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya untuk meyakinkan saudara dan saya bahwa dari mana saya tahu Allah menyertai saya. Dengan rencana liburan saya yang gagal, saya mau nikah juga nggak jadi, saya sudah kasih DP-nya nggak dibalikin lagi, belum lagi rumah tangga semakin pelik, baru menikah sudah kena pandemi, baru mau cari kerja sudah tidak punya kerja, baru masuk kerja belum dapat gaji, belum dapat komisi, sudah di PHK. Ini situasi yang memang tidak terkendali dan situasi yang memang tidak pernah kita hindari. Tetapi kok ada seperti ini? Aduh, pahit sekali ya kenyataan hidup saya ini. Tapi saudaraku, Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya. Sehingga janji Tuhan itu bukan hanya pada saat Anda kena malapetaka atau Anda kena musibah. Dari pertama kali bahkan persiapan well prepared itu sudah disediakan. Kita bisa lihat ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, Allah sudah menciptakan segala sesuatu dengan well prepared yang sangat-sangat perfect dan baik. Apa? Bumi disediakan, diberikan dulu benda penerang, kemudian juga ada air, ada tumbuhan, ada hewan, baru manusianya diciptakan. Allah tidak serta-merta main asal cipta manusia, sementara toolsnya itu belum disiapkan. Artinya ini persiapan yang luar biasa, saudara. Ya, dan ketika Allah berfirman menyertai kita, itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Mari kita buka dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan tertulis. Sebab itu Tuhan sendirilah
yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Artinya ada sign, suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel dari dua kata, Immanuel. Ya, Immanuel itu adalah beserta kita, bersama kita, bersamaku. Atau juga bisa independen, tidak akan dipengaruhi oleh apapun, namun intensitasnya tetap konsisten, teratur, ada satu kekuatan pengharapan secara spiritual, secara naluriah itu akan terus ada dalam kehidupan kita yang memang bergantung dan terkoneksi dengan Allah. Dan El itu adalah kata lain dari Allah dari bahasa Ibrani. Jadi Immanuel itu sudah disampaikan, dinubuatkan dari Nabi Yesaya untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia selama bumi ini masih ada sampai sebelum Yesus yang telah datang ke dunia mati buat Anda dan saya kembali untuk kali yang kedua. Untuk apa? Untuk membuktikan sekali lagi, aku menyertai engkau hingga tiba kesudahan zaman. Jadi begitu dia datang kali yang kedua, hingga kesudahan zaman pun dia tetap ada untuk saudara dan saya. Sekalipun memang misalnya dalam kehidupan ini, apalagi anak-anak muda ya, keluarga muda, tentu butuh dukungan. Suami butuh dukungan istri, istri butuh dukungan suami, ya. Kemudian anak juga butuh didukung oleh orang tua pun juga butuh dukungan dari anak. Dan ketika kita minta dukungan kepada Allah, Allah pun juga ingin melihat bagaimana kita mendukung setiap firman-firman-Nya itu boleh tergenapi atas hidup kita. Melalui hidup kita, firman-firman-Nya digenapi. Dengan cara apa? Dengan cara Ia memberkati kita. Kalau nggak mungkin Rasul Paulus mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya, setiap orang akan mengalami penyertaan Allah, pribadi Allah, benar-benar nyata dalam pekerjaan, rumah tangga, dan juga kehidupannya, termasuk dia sebagai bagian dari generasi muda ini, jikalau orang itu mengizinkan Yesus ada di dalam dirinya, dan dia membawa dirinya masuk, menyatu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berarti ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa melihat dan masuk ke tahun baru. Kita tidak lagi sibuk dengan mempersoalkan, aduh Natal kayak begini, Natal kok kayak begitu, ibadah cuma seperti ini. Enggak, kita sedang memikirkan what is the next step, next plan-nya itu apa. Masuk ke tahun baru ini tentu harus ada satu hal yang kita kerjakan dan kita pegang. Jangan lupa saudara, identitas itu penting. Kalau kita pergi kemana-mana, kita nggak ada KTP, nggak ada identitas, kita akan dipertanyakan, kamu tuh siapa? Tinggal di mana? Orang makan ragu mempekerjakan kita. Karena apa? Identitasnya nggak jelas. Jangan lupa saudara, kalau Rasul Paulus menuliskan di dalam salah satu suratnya di Antiokhia lah, di Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-11-26, di Antiokhia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Kristen itu adalah Kristianos. Kristianos itu diambil dari satu kata yang aslinya adalah pengikut Kristus. Christus followers, Christ disciples. Artinya kalau ada murid pasti ada guru dong. Ada yang ngikutin, pasti ada yang diikutin. Berarti siapa yang kita ikuti? Kristus, Yesus Tuhan. Jadi C yang pertama adalah, katakan sama-sama, I am Christian. Katakan sekali lagi, I am Christian. Saya seorang Kristen, pengikut Kristus. Terlepas memang sudah lama engkau Kristen dalam keluargamu, atau engkau sudah mengenal Kristus karena engkau baru saja memberi dirimu dibaptis. Tetap barang siapa yang mengaku dengan mulut dan lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu adalah Kristen. Namun Kristen ini ada 3 hal. Ada Kristen yang memang intim dengan Tuhan, artinya Kristen original. Ada Kristen yang pura-pura intim sama Tuhan, ya agak kawek-kawek sedikit. Atau orang Kristen yang tidak intim sama sekali, artinya Kristen hanya sekedar sebutan, tetapi tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada kekuatannya, tidak ada rasanya gitu loh. Jadi ibarat seperti kita makan buah duren yang kita anggap manis, begitu kita makan hambar. Kita langsung bilang, gila ini duren gak enak banget. Padahal seharusnya duren itu rasanya enak. Ya tentu bagi penyuka duren. Artinya apa?
kehidupan di dalam Kristus memang tidak sama seperti durian, saudara. Karena kita kan nggak bau-bau ya. Tetapi yang pasti begini, harusnya orang ketika ngelihat saudara dan saya, oh itu orang Kristen, biarlah dia menemukan ada hal sederhana di dalam diri kita sebagai rasa yang mereka bisa kecap, oh itulah orang Kristen. Dan kita dididik untuk percaya, believers. Orang percaya itu apa? Mau pandemi, mau nggak pandemi, mau baik, mau buruk, kita tetap percaya. Sebab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya orang yang bertolak dari iman, dia harus benar-benar percaya bahwa Allah sungguh ada. Jadi kalaupun misalnya situasinya berbeda dengan yang biasanya nanti setiap akhir tahun liburan panjang, sekarang nggak liburan panjang, atau biasanya liburnya panjang sekarang jadi pendek, bagi orang percaya nggak masalah. Sekalipun mungkin misalnya di tahun depan ternyata tidak ada progres, kita tetap percaya. Sekalipun bahkan mohon maaf jikalau ada orang yang meninggalkan hidupmu karena mereka melihat atau memandang dirimu bukanlah pribadi yang produktif lagi, tidak bisa memberikan kebahagiaan lagi, tidak ada kepastian secara materi lagi, Anda tidak boleh patah arang. Sebab apa? Sebab kita percaya, sekalipun situasi itu pahit kita rasakan, Allah sungguh-sungguh ada. Makanya harus ada C yang pertama, I am Christian. Saya seorang Kristen. Berarti orang Kristen itu identik dengan apa sih? Dua hal. Yang pertama, dia dekat dengan Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan yang kedua adalah doa. Jelas, kalau orang Kristen gak pernah berdoa, waduh, bagaimana kita bisa memberikan satu identitas kepada orang-orang banyak bahwa I am Christian. Yang membedakan apa? Karena orang-orang lain juga diajarkan berdoa. Apakah doa yang dihafalkan? Apakah doa yang benar-benar panjang? Secara sederhana kita akan buka. Yang pertama adalah kita berangkat dari firman. Kitab Yohanes menuliskan bahwa firman itu menjadi manusia. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah hasil apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Yesaya. Dan firman itu melewati beberapa waktu dan menjadi manusia di dalam nama Yesus Kristus dengan satu pesan bahwa dialah yang akan menyertai umat manusia yang percaya kepadanya. Untuk itulah sebabnya kalau orang Kristen, terutama anak muda, keluarga muda, tidak bisa lepas dari pembacaan firman Tuhan. Sebab 2 Timotius 3:16 jelas berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. 3 hal ini aja itu sudah menjadi satu apa? Navigator yang paling baik dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur Daud menuliskan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jelas, tanpa firman Tuhan tidak ada navigasi yang benar untuk kita bisa melangkah. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana Daud pun juga mengakui bahwa firman Allah itu adalah satu hal yang menjaga. Kalau ada yang menjaga, berarti kan ada yang menyertai kita. Jadi penyertaan Allah jangan secara serta-merta kita definisikan dan kita analogikan sebagai satu hal yang sebagaimana yang kita pikirkan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda sedang dalam penyertaan Tuhan. Sebab apa? Sebab itulah yang difirmankan Allah. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih? Selain menjaganya dengan firman-Mu. Dalam Mazmur 119 ayat ke-9. Seorang muda itu bukan cuma generasi muda, saudara. Tetapi seorang muda adalah, ini hipotesa saya. Seorang muda itu seorang yang belum berpengalaman. Jangan tersinggung kalau Anda pemuda lalu Anda bilang, ini kok Pastor Andi bilang saya belum berpengalaman. Sekarang begini, ketika Anda lebih muda dari saya, Anda kan belum pernah tua. Kalau saya sudah pernah muda, kan kira-kira seperti itu. Jadi barangkali ada beberapa hal yang Anda belum alami, saya sudah alami terlebih dahulu.
Jadi jelas ketika seorang yang muda yang belum berpengalaman nggak bisa menjaga kehidupannya kecuali dengan firman Allah. Ketika pengusaha muda juga belum berpengalaman, dia harus menjaga usahanya berbasis dengan kebenaran firman Allah. Dia melibatkan Allah untuk hadir dalam setiap bisnisnya, dalam setiap perencanaannya dan solusinya. Bagaimana dengan pernikahan saya yang gagal? Bagaimana dengan bisnis saya yang hancur? Dan yang menghancurkan saya orang Kristen, pastor. Yang meninggalkan saya itu anaknya hamba Tuhan, pastor. Ya jangan lihat itunya, saudara. Lihat bagaimana Allah itu tetap menyertai dalam segala kesesakan kita. Dan itu sangat terbukti. Kalau nggak mungkin. Yesus dalam ke-100% manusia, dia tetap mengandalkan Allah, Bapa di sorga. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Tapi nggak bisa lo berdoa kalau situasi hati saya itu nggak enak. Itu manusia. Tapi kalau orang percaya, sekalipun hatimu sedang pedih, perih, pahit, seperti mau mati rasanya, engkau akan tetap mau untuk belajar memampukan dirimu sujud dan berdoa. Kalau nggak mungkin ada pujian yang mengatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Saya paling suka itu adalah di bagian refnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Jangan cuma bawa masalahmu saja, tapi bawa hidupnya. Dan ini Alkitabiah, saudara, sesuai dengan yang tercatat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38. Selain itu juga memang Lukas menuliskan juga dalam pasal terakhirnya di perikop Taman Getsemani. Namun saya akan mengambil, dan menurut saya ini cukup untuk mewakili rasa yang membuat kita galau, membuat kita pahit dengan kenyataan sekarang, ya. Di Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-38-39, demikianlah firman Allah yang tertulis dalam kitab Matius ini. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi ketika dari starting point mulai ngerasa pun, Yesus memberikan keteladanan apa? Berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ada banyak orang ketika merasa kepahitan, mereka lari di luar Tuhan. Mereka lari ke sana kemari. Mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi Yesus memberikan keteladanan. Bahkan sekalipun engkau seperti mau mati rasanya dengan konflik yang berkepanjangan di rumah tanggamu, hanya karena masalah sepele engkau mudah tersinggung. Bahkan dengan komunitasmu engkau seakan-akan tidak diperhatikan, tidak dipandang berharga. Jangan lupa saudara, Yesus pada saat itu tidak dipandang berharga. Karena apa? Setelah dia berdoa, orang-orang datang dengan pentungan dan segala macam. Tetapi apa? Ia tetap tidak gentar. Artinya dari doa kita mendapatkan satu kekuatan yang baru. Bayangkan, kekuatan itu tidak perlu engkau berlatih dengan capek-capek. Latihannya itu kalau kita bisa fitting untuk baju, untuk badan, kita fitness, kita olahraga, imunnya kita harus kita jaga. Lalu itu semua kan terbatas gunanya. Tetapi dengan kita latihan berdoa sebagai bagian sederhana dari bentuk kata ibadah itu, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat ketika ada tantangan yang semakin berat. Jadi C yang kedua adalah I am connected atau I have connected. I am Christian, I have connected. Saya memang sudah terkoneksi. Terkoneksi dengan siapa? Dengan Allah. Melalui apa? Melalui firman-Nya dan juga doa kita kepada Dia. Apa alasannya? Mari kita buka dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat kelima. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, jadi kalau engkau Kristen, engkau belajar sebagaimana Yesus yang tetap mengandalkan doa kepada Bapa di sorga sekalipun keadaannya sedang pedih dan mau mati rasanya, engkau memastikan tetap terkoneksi dengan Allah yang menandakan Dia menyertai saudara. Karena apa?
Karena firman Tuhan menuliskan sebab semuanya itu, apa yang engkau alami itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Dari firman Allah dan doa, maka kita dikuduskan. Nah, dikuduskan artinya dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari keinginan, keegoisan diri sendiri. Itulah sebabnya untuk menjaga stay connected adalah dengan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kita harus pikirkan kepentingan atau kebaikan orang lain. Hari-hari ini dunia hanya memikirkan yang penting saya untung, yang penting saya sehat, yang penting saya bahagia. Orang lain saya nggak pikirin deh, tapi tidak untuk orang-orang percaya. Sebab itu bukanlah yang diwariskan kepada kita, saudara. Kalau Allah seperti itu, Allah ngapain jadi manusia, saudara? Ya kan, sudah menurunkan derajatnya, mati di kayu salib, menerima semua hukuman, padahal dia bukan orang yang terhukum. Ya kan, karena apa? Allah memikirkan kepentingan dan juga tempat saudara dan saya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-4 dikatakan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi I am Christian, engkau bangun kehidupanmu berdasarkan firman Tuhan, usahamu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak lepas dari doa, karena segala hal dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Dan yang kedua, engkau memastikan engkau stay connected, ya, terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita yang berperasaan, berpikiran, dan juga hidup dalam satu kesepakatan terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu dengan cara apa? Engkau perhatikan kebaikan orang lain, karena kesuksesan sebenarnya adalah bukan tentang keberhasilan diri sendiri, tetapi ketika engkau mampu tersenyum menjadi faktor kebahagiaan bagi orang yang membutuhkan. Lihat, ada blessing in disguise di balik pandemi ini, yaitu apa? Allah ingin menyatakan bahwa ketika ada orang terpinggirkan, ada orang-orang Kristen, ada anak-anak muda yang tetap mendukung dan memberikan support dan menjadi pembawa kabar sukacita. Untuk menyatakan apa? Allah menyertai dia. Dia tidak sendirian. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah I can commit it. Kenapa saya katakan I can commit it? Karena banyak orang yang nggak mau atau nggak bisa. Atau nggak bisa atau nggak mau. Karena semua orang kalau mau pasti bisa. Ya, I can commit it. Saya bisa kok berkomitmen. Ya, kalau belum sudah komitmen kemudian agak mundur, ya it's time for you to recommit it. Dalam pandemi ini, it is time for you to make recommitted dengan Allah, berkomitmen dengan pasangan hidupmu, berkomitmen sebagai orang tua, berkomitmen sebagai anak muda di dalam keluargamu. Jangan lupa peristiwa Yesus lahir dari sebuah keluarga. Membawa kabar sukacita. Kalau selama ini sebagai anak muda selalu bikin kabar yang meresahkan orang tuamu, inilah saatnya membuktikan kehadiranmu, dirimu adalah kabar sukacita untuk orang tuamu. Dengan cara engkau bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan di masa Natal ini dengan sederhana. Dan kalau kita bicara mengenai I can commit it, saya ingin mengambil contoh dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat ke-8 ini sebagai contoh saja, saudara, bahwa Daniel itu juga pada waktu itu dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tertekan. Daniel itu salah satu dari orang-orang yang sudah dibuang ke pembuangan di Babel pada kerajaan Nebukadnezar. Di ayat ke-8 ada satu kata yang menarik perhatian saya, yaitu Daniel berketetapan. Daniel committed. Ya, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Artinya Daniel memilih untuk tetap percaya kepada Allah sekalipun itu hal yang tidak biasa bagi orang-orang dunia. Jadi ketika ada orang-orang dunia mengatakan, aduh ngapain sih ke gereja, aduh ngapain sih pelayanan, aduh ngapain sih mengampuni, aduh ngapain. Nah, kita harus punya satu, yaitu committed, berketetapan, mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan selalu memberikan satu bentuk kasih kepada sesama. Dan kita lihat bahwa ketika Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja, apa yang terjadi? Ayat ke-9 ini luar biasa indah menurut saya. Dan maka Allah, jadi setelah Daniel berketetapan, after Daniel committed, diikuti, maka Allah mengaruniakan. Wah, saya mengaruniakan ini saya sudah
segala macam hal, bisa mengaruniakan kasih sayang, bisa mengaruniakan berkat, bisa mengaruniakan keberuntungan, bisa mengaruniakan peluang, bisa mengaruniakan kebutuhan, juga mengaruniakan pertolongan. Artinya begitu kita berketetapan dengan apa yang difirmankan Allah, maka Allah pasti bekerja dalam kehidupanmu. Kalau Allah udah kerja, pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Yakin. Saya sangat percaya itu. Karena Allah tidak pernah miss. Kita yang selalu miss, saudaraku. Ya. Nah, setelah kita committed, artinya apa ya? Artinya apa yang bisa kita kerjakan, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Memang ini tidak biasa. Ketika harus daring, tidak ketemu, biasanya pakai baju rapi, lalu di rumah tidak rapi. Ya, ini mohon maaf. Saya selalu mengatakan kepada jemaat lokal yang Tuhan izinkan saya gembalakan, saya katakan begini, sekalipun kita tidak bertatap muka, sekalipun kita daring, tetapi perlakukanlah Yesus Kristus sebagai Allah dan sahabat yang kita cintai dan kita kasihi. Anda bisa bayangkan ketika Anda ketemu dengan atasan Anda di kantor, Anda daring, nggak mungkin Anda pakai kaos oblong. Anda pasti paling tidak pakai kemeja. Terlepas Anda mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf, di celananya mungkin bukan celana yang resmi barangkali. Tetapi paling tidak Anda berusaha memberikan satu kesan dan juga pesan bahwa saya orang tereducated. Saya orang yang bisa mendedikasikan diri saya untuk pekerjaan ini. Lalu bagaimana dengan Allah? Jadi sekalipun daring, esensinya tidak akan berubah. Beri segala sesuatu yang terbaik. Kalau engkau terbiasa dengan baju rapi, baju rapi. Terbiasa harum, terbiasa harum. Sebagaimana Daniel yang berketetapan di periode berikutnya dalam masa Darius. Ketika dia mau dikirim ke gua singa, Daniel juga berketetapan 3 kali sehari ia berlutut di hadapan Allah. Menghadap ke Yerusalem dengan tingkap langit-langit terbuka. Artinya Daniel benar-benar seorang yang open minded. Dia hanya mengandalkan Allah saja. Pertanyaan saya adalah, di masa-masa sekarang ini yang ketika engkau mengatakan hidupku ini penuh dengan kepahitan, masihkah engkau mengandalkan Allahmu? Jangan andalkan Allah ketika kita sedang dalam posisi yang baik. Justru dalam keadaan tidak baik, disitulah ujian yang sebenar-benarnya. Masihkah kita mengandalkan Allah atau kita mengandalkan manusia? Orang yang berketetapan adalah orang yang committed. Ya, dan kita lihat ketika kita berketetapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita mendapatkan segala macam hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita perkirakan. Saya tutup dengan satu kisah nyata, saudara ya. Kisah nyata yang memang ini menjadi satu kisah yang menghasilkan atau melahirkan satu lagu. Van Crosby, saya akan singkat saja. Van Crosby ini lahir dalam keadaan buta. Lalu kemudian karena kebutaannya itu ayah ibunya meninggal dalam kesedihan. Nah ketika ia buta, ia menikah, ia punya anak, anaknya mati pada saat anaknya itu sedang tidur dalam pelukannya, gitu ya. Sehingga tahun demi tahun, waktu demi waktu, Van Crosby tetap menjalani kehidupannya dalam kebutaannya. Dia tetap berdoa, dia tetap berusaha untuk memberikan hasil terbaik. Namun ada hal yang luar biasa, dia bisa berkarya. Jadi kebutaannya itu tidak membatasi kemampuan dia. Apa hasil karyanya? Orang begitu banyak. Kalau tidak salah ada 8.000 kidung jemaat, syair dan puisi tentang kebaikan Allah dalam kehidupannya. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang bertemu dengan dia dan iba. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini mengetahui Van Crosby ini sudah banyak melahirkan lagu-lagu rohani, lagu gospel, tetapi dia hanya dibayar itu $1 untuk satu lagu gitu loh, $1 atau $2 gitu loh. Jadi itu penghasilannya kecil banget. Rumahnya tidak bagus, itu pun juga numpang. Jadi benar-benar statusnya tuh nggak layak lah gitu ya. Seakan-akan dunia tuh tidak melihat dia, padahal dia sudah menghasilkan karya yang besar. Bahkan hasil karyanya itu mungkin Anda sudah tahu. Saya akan coba nyanyikan dalam lirik bahasa Inggris ya, bahasa aslinya. Blessed assurance, Jesus in mine. Oh, what foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Yes. This is my story. This is my song.
praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Yang akrab dengan ku berbahagia, yakin teguh. Satu pertanyaan saya, Yesus abadi kepunyaanku. Ini harga iman yang luar biasa menurut saya. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Kenapa dipertanyakan pastor? Karena begini, belum tentu kalau saudara dan saya dalam posisi dia, jawabannya sama ketika seorang pendeta ini nanya kepada Frank Crosby. Crosby, maukah engkau saya doakan agar engkau sembuh? Dan jikalau engkau dilahirkan kembali, engkau ingin seperti apa? Lalu dia menjawab, tidak usah Pak Pendeta. Saya sudah bahagia dengan keadaan saya seperti ini. Namun jikalau memang Tuhan izinkan saya dilahirkan kembali, ada satu keinginan besar buat saya. Apa itu? Biar saya doakan, kata Pak Pendetanya. Lalu bilang begini, saya ingin lahir dalam keadaan saya sekarang, yaitu buta, tidak melihat. Dia kaget. Loh, kok bisa begitu? Orang-orang mau lahirnya normal dan sempurna bisa melihat. Kamu kok mau buta? Kenapa? Satu jawaban dari seorang Crosby mengatakan begini. Karena begini Pak Pendeta, kalau aku lahir buta, kerinduanku adalah jikalau aku tiba waktuku dan hidupku berkenan, aku sampai ke rumah Bapa di sorga. Kerinduanku yang terbesar ketika aku dicelikan matanya, aku rindu wajah Yesus Kristus Juru Selamatku adalah wajah yang kali pertama aku lihat. Banyak orang hari-hari ini tidak mau memandang Yesus Kristus. Maunya memandang janji, berkat, dan lain sebagainya. Itu semua akan sirna dengan dunia ini. Tetapi ketika engkau memandang Yesus, itu sifatnya kekal. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang aku kasihi, yang aku cintai. Mungkin sampai hari ini aku belum melihat sesuatu yang membaik dalam kehidupanku. Namun sebagai orang percaya aku mendengar pesan Natal ini. Ampuni aku dan maafkan aku jika aku sudah terlalu banyak menuntut kepadamu ya Tuhan. Siapakah aku ini? Seharusnya aku harus bisa menjadi cara Tuhan. Membuktikan bahwa Allah menyertai kehidupan orang-orang di sekitarku. Melalui apa yang kukerjakan. Dengan aku menghormati orang tuaku. Aku bertanggung jawab dengan pekerjaanku. Aku mengampuni yang bersalah kepada aku. Aku menaruh hormat kepada pemimpinku. Aku meletakkan belas kasihan kepada yang melayaniku. Dengan cara itulah mereka bisa melihat masih ada Tuhan yang menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan yang juga menyertaiku. Di Natal ini aku mau tunjukkan identitasku. Aku orang Kristen. Segala yang ada dalam hidupku dikuduskan oleh dua hal. Yaitu firman-Mu ya Allah. Dan juga doa kepadamu. Karena aku percaya Engkau sungguh-sungguh ada. Dan yang kedua, aku memiliki koneksi. Aku akan tambah koneksiku. I have connected dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang tepat adalah orang yang punya pikiran, perasaan, dan juga visi misi yang sama di dalam Kristus Yesus. Yaitu dengan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Jikalau selama ini aku terlalu banyak meminta kepada orang tuaku, saatnya aku menerima dan mendengar apa yang diinginkan oleh orang tuaku, atau oleh suami dan istriku, atau oleh instansiku. Dan yang terakhir, apa yang sudah aku lakukan, aku berkomitmen. Saatnya aku memperbaiki komitmen aku denganmu ya Tuhan. I can committed. Dengan saya berkomitmen, saya berketetapan, Engkau akan mengaruniakan ide-ide kreatif. Sehingga tidak ada tantangan yang akan memberiku gentar. Tapi aku
akan melihat sebagai tantangan yang mampu aku taklukkan. Dengan demikian, memasuki tahun baru, sekalipun seandainya keadaan itu memburuk, bukan berarti aku ikut buruk. Aku harus semakin baik dan membaik di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab di dalam Engkau aku akan banyak berbuah. Di luar Engkau aku tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberimu damai sejahtera dan juga ketetapan hati bahwa sesungguhnya ialah Allah yang bersamamu sampai saat ini hingga saat yang nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal dan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkatimu berlimpah-limpah.